akan membahas tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya untuk subscribe video ini dan hidupkan loncengnya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel. Diketahui harga 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng adalah 54.000. Harga 1 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng adalah 43.000. Harga 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilo kelengkeng adalah 37.750. Maka harga salak, jambu, dan kelengkeng adalah, jadi dari soal ini kita tentukan dulu untuk penyelesaian. Kita cari dulu model matematikanya. Nah, dari yang di sini diketahui harga 4 kilo salak. Oke, di sini kan ada salak, jambu, dan kelengkeng. Ada salak, jambu, dan kelengkeng. Kita pakai misalkan. Kita misalkan, oke, X itu sama dengan salak, Y itu sama dengan jambu, dan Z itu sama dengan kelengkeng. Oke, kita misalkan X salak, Y jambu, Z kelengkeng. Nah, dari soal kita dapat harga 4 kilo salak, berarti model matematikanya 4X ditambah dengan Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Oke, itu dari ini. Sini harga 4 kilo salak berarti 4X, 1 kilo jambu berarti Y, dan 2 kilo kelengkeng berarti 2Z sama dengan 54.000. Oke, kemudian persamaan yang kedua, harga 1 kilo salak berarti X ditambah 2 kilo jambu 2Y, kemudian ditambah 2 kilo kelengkeng berarti 2Z sama dengan 43.000. Oke, kemudian untuk persamaan yang ketiga dari soal ini, harga 3 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilo kelengkeng berarti 3 kilo salak itu 3X ditambah 1 kilo jambu itu Y ditambah 1 kilo kelengkeng itu Z sama dengan 37.750. 37.750. Nah, udah dapat. Ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Dapat model matematikanya. Sekarang kita selesaikan persamaannya ini. Kita selesaikan untuk mencari harga salak, harga jambu, dan harga kelengkeng. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan metode eliminasi. Kita eliminasi. Sebenarnya eliminasi ini terserah kita mau mengeliminasi persamaan yang mana dulu. Persamaan 1 ke 2 kah, persamaan 2 ke 3 kah, gitu ya kan. Nah, di sini saya gunakan eliminasi. Oke. Saya eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 1 dan 2. Saya menggunakan persamaan 1 dan 2. Berarti yang dipakai 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000.
Oke. Nah, persamaan 2 X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 43.000. Oke. Nah, kita eliminasi. Terserah kita mau mengeliminasi si X, si Y, atau si Z. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kan ada yang sama nih, yaitu si Z. Biar nggak repot, udah si Z kita eliminasi aja. Kebetulan karena sama, kita eliminasi. Kalau dia sama, itu kita kurangkan. Oke, tandanya dikurang kalau sama. Ini kan positif kan sama tandanya, jadi di sini kita kurang. Maka 2Z dikurang 2Z ini kan habis. Oke. Kemudian 4X dikurang X itu kan 3X. Oke. Kemudian Y dikurang 2Y ini kan menjadi min Y. Oke, sama dengan 54.000 dikurang 43.000. Ini kan 11.000. Oke, maka dapat persamaan yang keempat. Oke, ini tadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, sekarang udah kita dapat persamaan yang keempat. Nah, setelah dapat persamaan keempat, sekarang kita eliminasi lagi. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Oke, persamaan 1 dan 3 kita eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Berarti 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Oke, kemudian persamaan yang ketiganya itu yang ini. Itu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 37.750. Oke, kita eliminasi. Nah, tadi kan di sini eliminasi persamaan 1 dan 2, yang kita eliminasi kan si Z. Jadi kita itu harus konsisten. Kalau tadi udah kita eliminasi si Z, kemudian eliminasi yang berikutnya juga persamaan 1 dan 3 ini harus si Z juga untuk mendapatkan persamaan 5. Si Z yang kita eliminasi, oke? Nah, berarti kalau untuk mengeliminasi si Z di sini kan 2. Persamaan yang pertama ini kan 2Z, sedangkan persamaan yang ketiga itu Z. Jadi kita harus samakan dulu mereka biar sama nilai Z-nya. Karena di sini 2, di sini 1, berarti persamaan yang di atasnya kita kalikan 1, persamaan yang di bawahnya kita kalikan 2. Oke, maka persamaan 1 ini menjadi 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000. Ya kan, tetap karena dikali 1. Kemudian sekarang persamaan yang ketiga kan kita kalikan 2. Berarti 2 kali 3X itu menjadi 6X. Kemudian 2 dikali Y menjadi 2Y ditambah 2Y. Kemudian 2 dikali Z berarti menjadi ditambah 2Z. Sama dengan 2 dikali 37.750. Ya kan, menjadi 75.500. Oke, 75.500. Nah, setelah seperti ini, perhatikan lagi si Z. Di sini kan tandanya sama-sama positif. Berarti di sini
kita langsung saja kita kurangkan. Oke. Z-nya kita kurangkan. Jadi 2Z dikurang dengan 2Z. Ini kan habis. Ya kan? Jadi yang tinggal 4X dikurang dengan 6X. Ini menjadi min 2X. Kemudian Y dikurang dengan 2Y menjadi min Y. Sama dengan 54.000 dikurang 75.500. Ini kan menjadi min 21.500. Nah, kemudian dapat deh persamaan yang ke-5. 4 sudah dapat, persamaan yang ke-5 sudah dapat. Oke, kemudian kita eliminasi persamaan yang ke-4 dan ke-5. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya 3X dikurang Y sama dengan 11.000. Kemudian persamaan 5-nya min 2X dikurang Y sama dengan min 21.500, ya kan? Min 21.500. Kemudian nah, si 4 dan si 5 mau kita eliminasi. Nah, kalau ini masih bebas pilihannya antara mengeliminasi si X dan si Y. Gitu kan? Jadi di sini kebetulan nih nilai si Y-nya kan sama gitu. Ya udah langsung aja kita eliminasi si Y. Nah, tadi kalau tandanya sama-sama negatif, berarti di sini kita buat negatif. Jadi dikurang, di sini kita buat dikurang, ya kan? Karena ini tandanya negatif, dia tandanya sama. Jadi kita kurangkan. Kalau tandanya berbeda baru kita tambahkan. Oke. Maka min Y dikurang negatif Y itu kan jadi min Y ditambah Y. Ini kan habis, ya kan? Kemudian 3X dikurang min 2X. Jadi hasilnya itu 3 ditambah 2 menjadi 5X. Oke. Kemudian 11.000 dikurang negatif 21.500 itu kan jadi 11.000 ditambah, karena negatif ketemu negatif kan positif, ditambah 11.000 ditambah 21.500 hasilnya 32.500. Maka X sama dengan 32.500 per 5 atau dibagi dengan 5. Maka X sama dengan 32.000 dibagi dengan 32.500 dibagi dengan 5. Hasilnya 6.500. Oke, dapat nilai X-nya 6.500. Kita gunakan juga persamaan 4 dan 5 itu untuk mencari nilai si Y. Oke, jadi dari 3X dikurang Y sama dengan 11.000. Kemudian persamaan yang kelima min 2X dikurang Y sama dengan min 21.500, ya kan? Nah, dari persamaan ini kan kita mau mencari nilai si Y. Untuk mendapatkan nilai si Y berarti yang harus kita eliminasi si X. Yang harus kita eliminasi itu si X. Oke, maka untuk
mendapatkan nilai Y, kita harus mengeliminasi si X. Kita matikan si X-nya. Nah, perhatikan nilai X. Nilai X-nya di persamaan yang keempat itu 3. Persamaan yang kelima itu min 2. Oke. Jadi, yang di atas saya kalikan 2, yang di bawah saya kalikan 3. Kenapa? Biar sama nanti persamaan si X-nya ini, nilai si X-nya ini biar sama. Oke. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 3X itu 6X. Kemudian 2 dikali Y dikurang 2Y. 2 dikali 11 sama dengan 22.000. Oke, sama dengan 22.000. Nah, kemudian 3 dikali min 2 menjadi min 6X. Kemudian 3 dikali min Y, jadi dikurang 3Y. Sama dengan 3 dikali min 21.500 menjadi min 64.500. Oke. Nah, dari sini kan tadi mau kita eliminasikan si X. Nah, di sini tandanya si X ini berbeda nih. X yang di atas positif 6, sedangkan X yang di bawah negatif. Jadi kalau tandanya berbeda, kita langsung tambahkan. Oke, jadi 6X ditambah min 6 ini habis. Kemudian min 2Y ditambah dengan min 3Y, itu hasilnya menjadi min 5Y. Sama dengan 22.000 ditambah dengan min 64.500, maka hasilnya menjadi min 42.500. Oke. Nah, maka Y sama dengan min 42.500 dibagi dengan min 5, maka Y sama dengan 8.500. Oke. Udah dapat nilai Y. Tadi nilai X udah, nilai Y juga udah. Oke, udah dapat nilai X, dapat nilai Y. Berarti tugas kita yang berikutnya adalah mencari nilai Z. Kita cari nilai Z dari persamaan ini. Terserah mau dari persamaan 1, persamaan 2, atau kita gunakan persamaan 3. Itu terserah kita mau gunakan yang mana untuk mencari nilai Z. Oke, di sini saya mau menggunakan persamaan yang kedua. Saya mau ambil persamaan yang kedua untuk mencari nilai si Z-nya. Jadi kan persamaan yang keduanya itu X ditambah 2Y, oke, ditambah ini 2Z sama dengan ini persamaan yang kedua 43.000. Oke, berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 43.000. Nah, si X tadi, si X itu ini kita masukkan 6.500 ditambah si Y-nya itu yang ini 8.500, berarti katanya 2Y. Kita substitusikan aja nilainya si Y-nya, berarti 2 kali 8.500. Oke. Ditambah dengan 2Z sama dengan 43.000. Ya kan, kita substitusikan dari persamaan
Ini kita ambil persamaan 2. Dari persamaan 2 kita substitusikan nilai yang kita dapat, yaitu nilai si X 6.500, kemudian nilai si Y 8.500, jadi 2 dikali 8.500 ditambah 2Z sama dengan 43.000. Oke, maka sini 6.500 ditambah 2 dikali 8.500, ini kan 17.000. Oke, ditambah 2Z sama dengan 43.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan 6.500 ditambah 17.000, ini kan 23.500. Oke, 23.500 ditambah 2Z. Oke, 23.500 ditambah 2Z sama dengan 43.000. Oke, 43.000. Maka dua Z sama dengan 43.000 dikurang 23.500. Oke, 23.500. 2Z sama dengan 43.000 dikurang 23.500, maka 2Z sama dengan 19.500. Jadi Z sama dengan 19.500 dibagi 2. Ini sama dengan 9.750. Oke, jadi kita dapatkan harga salak itu 6.500, harga jambu itu 8.500, dan harga kelengkeng itu 9.750. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.